isi kitab orang lain untuk mempertebal iman kita. Begitu juga Pak Lamsen. Dengan melihat Al-Quran, apakah bisa mempertebal imannya Pak Lamsen, atau malah Pak Lamsen pengen mu'alaf? Kita kan nggak tahu Pak Lamsen. Betul Aditya, betul. Tapi mungkin ayat itu betul dibaca begitu kok redaksinya. Tapi bukan itu. Tapi itu bukan maksud dan tujuan ajaran satu porikop gitu. Bukan. Oke, silakan dengan Bang Zuma, siapa tahu mungkin ada yang mau disanggah atau minta penjelasan Pak Lamsen dengan Bang Zuma, ada yang mungkin belum jelas, silakan. Kalau penjelasan tentang Alkitab tidak mungkin saya minta dari Pak Zuma. Saya kan ada Alkitab, saya baca, saya tahu. Ya coba kalau enggak Pak Lamsen yang menjelaskan apa yang dikatakan Bang Zuma tadi, siapa tahu Pak Lamsen bisa menjelaskan kira-kira bisa masuk akal yang mana saya dengarkan. Saking panjangnya itu sudah lupa saya. Enggak apa-apa Pak Lamsen ya, panjang enggak apa-apa, kita dengarkan masuk akal enggak penjelasan Pak Lamsen. Yang saya tangkap terakhir-terakhir ini, maka saya tinggalkan tadi ya. Waduh Pak Zuma ini bisa jual obat ini seperti ini, laris banget pikir saya. Bukan jual obat Pak Lamsen. Iya, bukan begitu Pak Zuma. Jadi kemarin kita kan sudah sepakat kalau Islam janganlah mengajarkan Alkitab, Islam mengajarkan Al-Quran lah. Kalau saya, Alkitab saya itu mari kita pelajari bersama. Tidak mungkin saya ajarkan karena saya bukan guru seperti Zuma. Begitu kan Zuma, mari kita janjikan. Dan kita kalau sama kalau sama Pak Lamsen ya seperti itu. Iya. Tapi kalau ada yang sok-sokan bahas Quran tapi ternyata dia kitabnya aja buta, gimana? Oh, kayak Halilintar tuh. Kan begini Pak. Begini Pak, mohon maaf. Di dalam Al-Quran begini, jadi panduan kami itu gini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti'il kafirina wal munafiqina wada' azabhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Di situ diterangkan Pak bahwa kami orang Islam ini ketika Allah menerangkan bahwa janganlah kamu menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jangan kamu hiraukan gangguan mereka dan bertakwalah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Jadi ketika ada orang yang kemudian mengajak kepada sesuatu yang tidak berkaitan dengan Islam, ya, menceritakan tentang Islam, membawa-bawa kemudian Islam, tapi tidak mengerti tentang Al-Quran, maka ini yang menjadi acuan kami. Wala tuti'il kafirina. Kami nggak boleh kemudian menuruti apa yang mereka katakan. Maka kami harus meluruskan. Kalau kami luruskan menggunakan Al-Quran, maka mereka tidak mau mendengarkan itu. Maka cukuplah bagi kami menjadikan kitab mereka sebagai data untuk kemudian mereka pahami. Oh, ternyata yang diterangkan Al-Quran itu lebih dulu sudah pernah dijelaskan di dalam kitab kita, kan gitu Pak. Makanya kemudian saudara Petro tadi itu saya ingatkan gitu, masuk-masuk tiba-tiba kemudian dia mengatakan sesuatu yang membuat saya sakit hati gitu. Sakit hatinya kenapa? Karena dia mengatakan kita ini bukan sahabat, kita ini bukan teman. Segitu bencinya dia gitu. Nah, terkait dengan apa yang kemudian saya sanggahkan terhadap ajaran beliau, ada panduannya dalam Quran. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Itu poin Pak. Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir dan berjuanglah terhadap mereka dengan Al-Quran, dengan semangat perjuangan yang besar. Jadi ketika ada orang yang seperti Petro ini mengajarkan sesuatu konsep yang bertentangan dengan apa yang kami imani, kami harus berjihad. Berjihad itu apa? Kami berjuang. Berjuang untuk apa? Memberikan pemahaman yang benar terhadap Quran. Nah, kami tidak bisa mentaati, taat dalam arti kata, mentaati apa yang mereka katakan, bahwa ada Tuhan mati, kami tidak bisa taat di situ. Makanya, perlawanan yang kami lakukan adalah menggunakan Quran. Nah, kalau kemudian mereka tidak mengimani Quran, maka apa yang kami lakukan? Ya, kami tunjukkan data di dalam kitab yang mereka imani, bahwa ini loh, yang diterangkan dalam Al-Quran, bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib, secara kritis di kitab Anda pun tidak disalib dia, tidak mati di atas tiang salib maksudnya. Muncullah data-data itu tadi.
Begitu Pak Lamsen. Tapi kalau Pak Lamsen beda. Pak Lamsen kan orangnya baik gitu ya, tidak benci terhadap Islam. Kalau Petro memang dia menampakkan ketidaksukaannya terhadap kami umat Islam. Petro itu. Jadi begini, manusia itu kan berbeda-beda. Nah itu Tidak dia. bisa, iya, tidak bisa disamakan. Iya. Jadi kami pun sikapnya sama dengan sikap Juma. Cuma kami itu ya ada yang tahan emosinya, ada yang tidak tahan. Sebetulnya sungguh sangat menyakitkan kalau Juma menjelaskan Alkitab itu, ya, sungguh sangat menyakitkan. Dan itu sebetulnya sudah namanya kalau di Islam itu sudah penistaan. Tapi orang Kristen kan nggak selalu ada kesabaran. Itu bukan penistaan, Pak. Ya, benar penistaan itu Juma. Karena saya sudah tahu ajaranmu mengajarkan ajaran Alkitab, tapi salah tujuannya. Jadi gini loh, Pak. Alkitab. Ya, Izinkan saya bicara 1 menit. jangan dulu, saya belum selesai. Oke. Kenapa tidak saya katakan? Kenapa saya katakan sebetulnya itu? Noise ini siapa ya, Noise ya? Pak Erwin kali. Tapi Oke, kami makasih. tidak katakan Islam menista dan tidak lapor-lapor, kamu cuma enggak. Karena itu memang sifatnya Islam itu kan menyerang. Jadi Kristen ini sebetulnya aslinya hanya menangkis sebetulnya. Cuma bilang contoh lah. Cuma bilang Yesus tidak salah menurut Alkitab kami. Sudah jelas-jelas ada kisahnya mulai lahir, ditangkap di pengadilan, dikuburkan, sampai bangkit Yesus sendiri ngaku, inilah bekas paku di tanganku Thomas. Nah, itu bisa cuma diputar balikkan begitu. Jadi kami kan sudah diam aja lah jadinya, mau diapain? Suaranya kuat, cuma ini kan suaranya kayak bulldozer kan nggak bisa direm. Jadi ya diam aja lah. Begitu cuma. Jadi kami pun sakit hati sebetulnya. Cuma kami sabar, biarkan aja. Jadi sama, kami tidak akan menuruti apa yang kamu ajarkan Alkitab itu. Tapi kalau Al-Quran kamu ajarkan, saya diam. Paling saya bertanya kepada hal-hal yang tidak saya mengerti. Begitu cuma. Terima kasih. Iya, baik. Saya minta maaf untuk poin itu, Pak. Tapi satu hal yang perlu kemudian kita kaji lebih jauh. Bagaimana Tuhan mengatakan di dalam pemberitaan yang kemudian diimani oleh orang-orang Yahudi sebagai firman Tuhan. Contoh misalnya di dalam Kejadian 12 nomor 3, Yesaya 44 nomor 10. Jadi kalau misalnya Sorry Juma. Kan kita sudah sepakat dan sudah kamu yakin dan percaya Kejadian kitab Alkitab kami ini bukan Taurat yang asli itu. Ada YouTube-nya kamu bersama-sama dengan si Don Ditan itu. Itu katanya aslinya itu kan sudah hilang sama sekali. Ya, udah Pak, udah. Saya nangkap. Saya nangkap poin itu. Kenapa kamu percaya kepada Bukan. Jadi gini, Pak. Jadi ini salah gini. Semua orang Yahudi yang di sini salah semua ini. Kami Kristen salah. Jadi gini. Pemahamanmu gitu. Jadi gini, Pak Lamsen. Kalau hari ini kemudian Bapak sakit hati, hari ini kemudian Bapak merasa dinista, hari ini Bapak merasa kemudian kecewa dengan apa yang saya uraikan. Ya, itu karena sudah dinubuatkan. Allah mengutuk siapapun yang mengutuk Abraham. Dan kemudian Tuhan mengatakan bahwa yang membentuk Allah dalam tercatat. Ya itu dalam kitab Kejadian 12 nomor 3. Kitab Kejadian ini kan tidak benar. Kok kenapa kamu percaya ke situ? Nah, itu maksudnya supaya Anda itu tersadarkan bahwa apa yang Anda alami itu memang sudah dinubuatkan gitu. Iya. Artinya benar kitab kami kan, nubuatan itu benar. Ya, Al-Quran tidak pernah mengatakan Al-Quran itu tidak pernah mengatakan bahwa kitab sebelum Al-Quran itu dipalsukan. Al-Quran tidak mengatakan itu. Al-Quran kamu dan Don Ditan itu mengatakan kitab itu sudah nggak ada lagi yang asli. Taurat dan Injil sudah nggak ada yang asli sama sekali. Yang ada sekarang ini tulisan manusia. Oke. Ya kan? Jadi yang diterangkan oleh Al-Quran, Pak, wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Orang-orang yang punya kitab terdahulu itu mencampur adukkan. Makanya saya terima itu. Kalau mencampur adukkan, nah kalau nggak boleh mencampur adukkan. Nah, kalau kita mencampur adukkan lagi. Kalau mencampur adukkan berarti di dalamnya ada firman Tuhan, di dalamnya tercampur dengan perkataan manusia.
Gitu loh, Bagaimana Pak. kita bisa Maksudnya buktikan kayak itu gitu. mana firman Tuhan, mana perkataan manusia? Nah, Kan nggak bisa kalau kita. firman Tuhan itu pasti terbukti kebenarannya. Seperti misalnya Kejadian 12 nomor 3. Bahwa siapa yang mengutuk engkau Abraham, aku pun akan mengutuk dia. Jadi kalau ke hari ini kemudian Anda merasa tersakiti, ya itu adalah penggenapan daripada apa yang Tuhan katakan kepada Abraham. Oke, itu kan pernyataan kita cuma ya. Kita Iya. harus konfirmasi kepada yang aslinya, nggak ada aslinya. Itulah kekurangan Allah di sini. Kenapa bisa hilang? Nah, Jadi kita nggak bisa itu- konfirmasi. Jadi kita hanya duga-duga. Ini kan duga-duga cuma, ya kan? Kalau duga-duga Nah, cuma saya tidak terima. betul, Itu bagi betul. kamu. Tapi itulah yang terjadi, Pak. Bahwa Iya. ketika Saya berterima, ya. Saya mengikuti kata Donditan dengan kamu kan ada di YouTube saya juga ada, saya rekam itu. Jadi Donditan mengatakan tidak ada bekas sama sekali, makanya tidak bisa dikonfirmasi. Loh, kok separah itu? Padahal Al-Quran mengatakan Taurat dan Injil itu di situ adalah cahaya dan petunjuk. Kok separah itu? Tuhan tidak bisa mengawasi petunjuk dan cahaya itu, hilang sama sekali. Tapi Nah. bagaimana? Apakah Al-Quran mengatakan seperti itu atau tidak? Nah, itu yang sekarang kita selidiki. Cuma coba inilah kita selidiki. Nah, oke. Benarkah? Benarkah Taurat dan Injil asli sudah sama sekali hilang? Nah, dijawab Kita cari langsung dalam Al-Quran. Pak oleh Jangan- Allah. Saya tidak mau percaya kepada pernyataan-pernyataan Ya. umat yang tidak bisa dibuktikan. Itu Nah, sifat Al-Quran- saya, Pak Juma. Oke. Jadi Al-Quran menjawab langsung apa yang Bapak bawa ini barusan. Al-Baqarah Coba kita ayat buka. 174. Innal ladina yaktumuna ma anzalallahu Coba, Juma. minal Di mana kitabi. tercatat? Aduh. Al-Baqarah jangan lagi. ayat 174, Pak. Ah, gitu. Jadi saya juga Ya. ikut baca kan. Saya tidak mau pernyataan-pernyataan yang tidak terbukti. Ya, Al-Baqarah ayat. ayat 174. Nah, gitu bagus. Enak kalau begitu. Jangan hanya pernyataan-pernyataan tidak bisa dibuktikan. Nah, ini kalau enak kalau begini. Ah, saya baca ya atau tapi saya baca terjemahan ya, Pak Juma ya. Iya, silakan, Pak. Iya. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah ini. Jadi Pak Juma, mari kita pahami ayat ini ya. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah. Jadi ada di sini orang-orang yang menyembunyikan, ada yang tidak. Ini kita harus ingat ini. Jadi tidak semua. Tidak dikatakan itu. Semua orang yang menyembunyikan kan, yaitu Alkitab. Ini Alkitab ini Al-Quran atau Al-Quran atau mana nih? Ya, itu adalah Taurat. Taurat. Ya. Dulu kan saya karena saya katakan kitab saya Alkitab, kamu itu marah. Iya, karena memang Taurat juga Alkitab. iya, karena kitab Anda bukan Taurat, Pak. Oh, oke ya. Oke, Iya, nggak iya. apa-apa. Makanya jangan kita gunakan ini kalau bukan Taurat. Begitu Pak Juma. Saya ikut-ikut aja sama pendapatmu itu. Saya tidak mau membantah. Saya itu bukan tukang bantah. Saya ikutin petunjukmu. Makanya kita gunakan ini. Iya. Itu Alkitab, itu Taurat dan menjualnya dengan harga yang sedikit. Nah, berarti Ya. ada yang menjual, tapi ada yang tidak, berarti kan mereka itu Ya. sebenarnya tidak memakan atau tidak menelan dalam kurung ke dalam perutnya, melainkan api, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Menurut ayat ini Pak Juma, ini kan bahasa Indonesia yang jelas ya. Iya. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Alkitab ya, nanti katanya Allah tidak mau berbicara kepada mereka. Tapi kepada orang-orang yang tidak menyembunyikan, Allah mau berbicara. Nah, itu maksud ayat ini. Jadi bukan berarti semua Taurat dan Taurat itu hilang sama sekali. Tidak ada katakan hilang. Berarti ada yang sisa lagi, masih ada yang tidak menyembunyikan. Berarti ada yang kelihatan. Itu maksudnya Pak Juma. Terima kasih. Oke, baik. Jadi ayat ini diurai ya. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Jadi sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan. Siapa orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah yang diwahyukan kepada mereka? Ya Nggak ahli tahu. kitab. Ahli kitab, Pak. Ahli kitab. Makanya Pak Lamsen sampai hari ini belum pernah melihat kitab Taurat yang asli itu kayak mana, original teksnya seperti apa. Tidak sama seperti Quran. Apa Al-Quran semua? tidak di Apa semua?
Loh, kalau tidak semua berarti masih ada dong sekarang, Pak. Seharusnya ada buktinya. Al-Quran sekolah saya baca. Kalau saya ada lihat, bukti, berarti saya kan paham. ada salinan Kalau daripada kitabnya Kalau Nabi Al-Quran, Musa. dengar dulu Pak Juma. Saya tidak mau Iya. mendengarkan perkataan ustaz-ustaz. Banyak ustaz-ustaz yang tidak benar, tidak sesuai dengan Al-Quran. Makanya kita pelajari bersama, ya. Buktinya masih ada apa ya? Karena ini kan sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan. Jadi orang menyembunyikan aja, tidak semua orang menyembunyikan. Kan banyak kitab itu. Berarti walaupun bukan dia ahli kitab, ada yang tidak menyembunyikan. Bukan ahli kitab dia, kitabnya ada kan? Masa kan cuma satu lembar kitab itu? Banyak kan? Semua disembunyikan? Ya tidak, ada yang menyembunyikan, ada yang tidak menyembunyikan. Jadi contohnya begini, Pak Juma ya, ada yang memasukkan, orang-orang yang memasukkan uang 100.000 rupiah akan dipenjarakan. Apakah semua orang memasukkan? Kan tidak. Yang memasukkan aja masuk penjara, yang tidak memasukkan kan tidak. Berarti masih ada yang asli uang 100.000 rupiah. Begitu bayangan saya, Pak Juma. Ya, Gimana kira-kira Pak Juma? Kalau yang diterangkan di dalam Al-Quran tidak seperti itu, Pak. Ya, Oke. yang diterangkan di dalam Al-Quran itu ibarat air satu wadah yang suci, air bersih, kemudian dimasukkan air comberan. Maka seluruhnya akan tercemar. Tidak ada lagi yang asli, tidak ada lagi yang palsu. Tidak bisa, abu-abu dia. Tidak suci lagi air itu. Kenapa? Karena Iya, sudah ternoda betul. dengan air lain, air comberan. Iya. Kan Itulah masih yang ada diterangkan tidak dicampur adukan. Kan masih ada. Sudah tercampur wadah itu, Pak. Loh, wadahnya berapa? Emang cuma satu? Toratnya itu di mana-mana kan ada ditulis, namanya kitab tulisan orang-orang kan banyak. Emang cuma Iya. satu. Makanya Allah menerangkan wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mereka mencampur adukkan antara Iya. firman Tuhan dan Saya yang tidak bukan bantah firman itu. Tuhan. Itu loh, Pak. Ada yang mencampur adukan, ada yang tidak. Berarti Nah, masih sekarang ada yang oke, aduk. kalau Air somberan, saya mencampur adukan air somberan dengan air bersih. Apakah semua sudah tercemar semua? Kan tidak, yang campur adukan aja tercemar. Begitu, Pak Juma. Uang pun kan dipalsukan orang-orang. Tapi kan nggak semua uang itu dipalsukan. Masih ada yang asli. Begitu, Pak Juma. Sedangkan uang saja masih ada yang asli. Apalagi Taurat dan Injil itu di dalamnya itu ada petunjuk dan cahaya. Masa semua hilang sama sekali? Tidak, sangat lemah banget nih, Allah tidak bisa menjaganya. Kan terlalu lemah. Sedangkan uang aja buatan manusia masih terjaga, masih ada yang Oke. sisa. Nah, kalau menurut saya, itu Juma. oke, kalau begitu coba tunjukkan kepada saya kitab Nabi Musa, Pak. Nah, Yang masih kalau ada memang itu kita- mana? Kalau memang kita tidak ketemu kitab Nabi Musa, berarti Al-Quran ini tidak tahu, sudah hilang semua. Kenapa? Loh, kok jadinya ke Al-Quran yang salah, Pak? Kan Al-Quran sudah mengatakan Loh. sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diwahyukan Iya. oleh Allah, yaitu Alkitab. Disembunyikan, Pak. Al-Quran menerangkan itu. Sebentar. Kemudian Bapak mengatakan tidak semua disembunyikan. Nah, mana yang tidak disembunyikan itu mana? Coba tunjukkan kepada kita. Saya tidak, jangan Ada enggak? ke sana dulu. Saya hanya membahas Al-Quran dulu. Apa pernyataan Al-Quran kita lihat dulu. Ya, Ya, apa itu. pernyataan Al-Quran? Yang Bapak baca terjemahannya tadi itu. Loh, bukan. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Ayat Al-Quran kan bukan hanya itu saja. Kan harus kita baca secara utuh. Kalau cuma satu ayat aja, ngapain banyak ayat-ayat? Ya, Nah, silakan Anda bawa ayat yang lain, silakan. Gitu, Pak Juma ya. Pelan-pelan Iya. Pak Juma ya. Ya, Baik. gitu. Silakan. Bagus kalau begini. Ya, jangan kayak bulldozer jalan terus kereta api yang tidak punya rem. Ya. Ya. Dan yang Ya, semoga Bapak bisa menunjukkan kitabnya Nabi Musa. Ada yang noise. Saya tidak di situ. Kita tanya dulu Al-Quran. Masih ada enggak Taurat dan Injil asli itu atau tidak? Fakta di lapangannya ada enggak, Pak? Fakta di lapangan ada enggak, Pak? Kita buka Al-Quran ini. Loh, Loh, makanya kejadian. kita tanya Ya, kok Al-Quran. Anda ingin mencari pembenaran di Al-Quran sementara Anda tidak bisa Iya, menemukan udah, kitab Juma. aslinya Nabi Musa. Ini kan lucu, Pak. Ngomong sendirilah cuma. Saya nggak kasih kesempatan menunjukkan ayat-ayat. Ya udah, silakan tunjukkan ayatnya, silakan. Nah, kita kan, nama saya bilang pelan-pelan. Yang kita selidiki Al-Quran. Jangan saya yang diselidiki. Saya bilang tidak. Pak Tato Ya, tidak silakan. ketemu. Siapa yang salah? Kan ke situ larinya. Baik, silakan Gitu, Pak, Juma. silakan. Ya, Pelan-pelan. Ini Ya. agak lelet saya punya ini tulisan ini. Sebentar ya. ya. Sebentar.
Innal ladzina yaktumuna ma anzalallah. Silakan, Pak. Ya. Iya, Agak lelet saya punya nih. baik. Ya. Bentar. Ini mana laptop saya ini kok begini. Sebentar. Pasti bisa dapat. Komandan alasan aja. Alasan. Oke, kalau nggak percaya kepada saya, keluarkan aja saya. Saya gampang. Kalau memang tidak percaya kepada saya, ngapain saya di? Palamsen jangan suka ngambek. Kenapa Palamsen? Anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Wa la yukallimuhumullah. Ya, silakan Pak. Saya sambil nunggu ayat yang ingin Bapak bawa, silakan. Terima kasih. Pertama-tama saya baca dulu surat Al-Baqarah 41. Iya. Ya. Beriman, Al-Baqarah 41 ya. Iya. Al-Baqarah 41. Berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, Al-Quran. Jadi saya disuruh beriman kepada Al-Quran dalam kurung ini kan? Ya. Yang membenarkan apa yang ada padamu, Taurat, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada akulah kamu harus percaya. Jadi katanya di padaku ini ada Taurat. Masih yakin ini, Allah masih ada Taurat padaku. Jadi Al-Quran ini membenarkan Taurat yang ada padaku. Ayat ini kepada siapa ini coba kira-kira? Saya tanya dulu, jangan sampai ambil kesimpulan. Oke, gimana? Ya. Ini Allah Dan sedang berimanlah kamu. Al-Baqarah 41 coba baca. Ya. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Berimanlah kamu kepada apa yang telah aku wahyukan, yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Ini Allah sedang berbicara kepada orang Yahudi, ahli Taurat. Jadi apakah ayat ini sampai kepada orang Yahudi? Kenapa kepada Muhammad? Oh, ini sampai, Pak. Ayat ini sampai kepada seluruh, jangankan kepada orang Yahudi, kepada orang Kristen aja nyampe ayat ini. Jadi kalau saya terjemahkan bebas begini. Ya, silakan. Orang Yahudi. Ya. Yang maksud saya kan orang Yahudi kan ada kitabnya. Kenapa bukan kepada orang Yahudi dikirimkan kepada orang Arab begitu jauh dari Yahudi sana? Sedangkan orang Yahudi dengan Arab itu berantem itu, nggak pernah bisa ketemu tuh. Iya kan? Harus tahu itu, perang itu kan. Jadi kenapa kepada orang Arab dikasihkan bukan kepada orang Yahudi? Salah alamat lagi. Iya kan? Jadi apalagi? Dan ini masih banyak. Dan Al-Quran adalah kitab yang telah kami turunkan yang diberkahi, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar kamu memberi peringatan. Ini sama ya, ini juga Al-Maidah 48. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran. Nah ini pertama-tama banyak ayat mengatakan bahwa Alkitab yang Taurat dan Injil itu benar. Terus saya ganti dulu ya, saya ambil yang lain. Sebentar Bima ya. Jadi, ya sebentar. Yang penting sudah kita tahu bahwa Al-Quran ini membenarkan kitab Taurat. Iya, itu betul. Iya. Ini ada lagi, kita baca dulu nih. Ada. Makanya saya kutip dulu ayat Al-Quran ini yang membuktikan bahwa kita coba baca dulu yang ini Pak. Manusia adalah yang satu. Allah mengutus para nabi sebagai memberi peringatan. Rahasia tidak Allah. Jadi saya ambil kesimpulan dari Al-Baqarah 213, Al-Baqarah ayat 213 mengatakan bahwa kitab Taurat dan Injil adalah milik Allah. Itu satu. Bisa baca tuh ya.
ayat 101. Dan Al-Baqarah 101 juga mengatakan bahwa Taurat dan Injil itu milik Allah. Di dalamnya ada cahaya dan petunjuk. Artinya cahaya dan petunjuk itu adalah barang sangat maha penting. Betul nggak? Pak Juma, kita ini harus kita terima dulu. Karena tanpa ada petunjuk, tanpa ada cahaya, kita tidak bisa bergerak. Mau ngambil makan pun tidak bisa, mau keluar dari rumah juga tidak bisa. Kalau tidak ada cahaya dan petunjuk. Iya, begitu. Terima kasih. Kita maha penting kan? Iya. Ya. Oke. Di Al-Maidah 44. Oh, masih ada. Kami telah menurunkan banyak ini, makanya untuk membuktikan bahwa Taurat dan Injil tidak hilang. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya menerangi. Ya. Nah, sama. Al-Baqarah, Al-Maidah 46. Dan kami iringkan jejak mereka dengan Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya, Taurat, dan kami telah memberikan kepada Isa kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk. Sama. Artinya Taurat dan Injil itu maha penting kan? Kita baca Al-Hasr 23. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara. Jadi kalau dalam pikiran saya Pak Juma, kalau salah bilang salah ya. Saya kalau saya memiliki satu pot bunga ini saya, kalau itu milik saya, akan saya pelihara. Padahal pot bunga ini bukan maha penting, hanya untuk keindahan aja di depan rumah saya kan. Tapi kalau Taurat dan Injil itu adalah milik Allah, di dalamnya ada cahaya dan petunjuk. Dan katanya di ayat ini mengatakan di Al-Hasr 23, Allah itu adalah Allah maha memelihara. Tentu semua miliknya itu harus dipelihara. Betul nggak Pak Juma? Iya. Iya, betul. Terima kasih. Jadi yang tidak memelihara apa? Kita sama kan? Iya. Semua milik Allah harus Allah pelihara. Kalau tidak, berarti Dia tidak maha memelihara. Tadi dikatakan Taurat dan Injil itu milik Allah. Ya, di dalamnya ada pecahan petunjuk. Allah maha memelihara. Jadi Allah itu pasti memelihara miliknya, yaitu Taurat dan Injil. Ya, kita sepakat itu kan? Iya. 4. Nah, dikatakan di Al-An'am ayat 34 mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimat atau janji Allah. Jadi dalam Taurat dan Injil itu pasti adalah kalimat Allah atau firman Allah, pasti itu. Kalau tidak, mana ada bisa petunjuk, mana bisa jadi cahaya kan? Yakin nggak di dalam Taurat dan Injil milik Allah itu adalah kalimat Allah atau firman Allah? Atau janji Allah? Yakin, Pak. Yakin, terima kasih. Iya. Dikatakan di sini, dikatakan di Al-An'am ayat 34, tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimat Allah itu. Namanya kalimat Allah nggak bisa dirubah. Atau janji Allah. Yunus 64. Bagi mereka gembira di dalam kehidupan di dunia dan di dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat atau janji Allah itu. Tidak ada perubahan-perubahan. Jadi kalimat Allah itu ada dalam Taurat dan Injil, yaitu cahaya dan petunjuk, tidak ada perubahan di sana. Dan itu adalah milik Allah dan dipelihara oleh Allah. Kesimpulan, tidak ada seorang pun yang mampu merubah kalimat atau firman Allah dan tidak ada berubah, tidak akan berubah. Berubah saja pun Pak Juma tidak bisa, apalagi hilang, tidak mungkin bisa hilang. Inilah satu bukti bahwa Al-Quran tidak setuju mengatakan bahwa Taurat dan Injil itu sama sekali hilang sama sekali. Itulah bukti-bukti yang saya bisa ambilkan dari Al-Quran. Terima kasih. Oke. Nah, pertanyaan saya sebelum saya sikapi ini, Pak, Bapak percaya ayat-ayat tadi? Ayat mana? Yang ayat-ayat Al-Quran yang bawa-bawa tadi. Loh, ini kan kita sudah sepakat bahwa inilah yang kita yakini firman Allah. Kok bertanya lagi ke sana? Artinya setuju Bang dia. Iya kan? Kita Iya. sepakat bahwa inilah firman Allah. Iya. Kemarin kita setuju kan? Kemarin saya bilang kalau ada pernyataan-pernyataan Allah yang tidak benar di dalam Al-Quran ini, berarti Al-Quran ini bukan firman Allah. Ini kan sambungan dari kemarin ini. Ini kan sambungan dari kemarin. Iya. Jadi kalau ada pernyataan-pernyataan yang tidak benar, berarti Al-Quran ini bukan firman Allah. Iya kan? Kalau ini benar nanti, oke. Kalau ini benar, ini firman Allah. Nanti ini benar. Kalau kita bisa temukan di mana Taurat dan Injil itu, Pak Juma. Itu yang kita cari sekarang. Ini sudah benar-benar dikatakan Al-Quran bahwa
Taurat dan Injil itu tidak mungkin hilang. Berubah saja pun tidak, apalagi hilang. Makanya kita berusaha mencari dulu ke orang Israel sana. Mana dulu Taurat itu mana? Kan gitu kita cari ke sana. Saya akan berencana ke sana berangkat. Mungkin ya 2 tahun lagi lah. Iya, Mencari baik. Taurat dan Injil itu. Oke, saya coba untuk mengurai, Pak. Jadi gini, Silakan. yang dikatakan kemudian ya tidak bisa dirubah itu adalah ketetapan Allah. Jadi bukan sebuah buku, bukan sebuah catatan. Tidak ada data di dalam Al-Qur'an yang menerangkan bahwa kitab Taurat itu tidak bisa dirubah. Itu tidak ada. Tapi ketetapan Allah, Pak ketetapan Allah ya. Iya, Pak Juma. Jadi dalam Taurat dan Injil itu tidak ada kalimat-kalimat Allah atau ketetapan Allah, tidak ada. Ketetapan Allah yang ada di dalam yang diinginkan oleh Allah sama seperti Quran, Pak. Ketetapan Allah di dalam ada, Pak. Taurat, Pak. Taurat dan Injil itu semua milik Allah. Semua adalah firman Allah, Pak. Di dalamnya apa? Di dalamnya adalah firman Firman Allah. kan kalimat juga, kalimat Allah. Iya. Firman Allah, Iya. kalimat Allah. Ya, Nah, maka tetapi kan buku, dikatakan di situ, tetapi jelas-jelas kitab, ditulis tetapi buku, kertas yang digunakan itu Apapun itu. bukan merupakan ketetapan Allah. Pak Lamsen diam dulu dong, Pak Lamsen komandan. Susah kalau Bapak tidak mau mendengarkan saya Diam dulu, menjelaskan dengarin gitu. dulu. Oke, silakanlah, Kan silakan. dijelasin. Dari Oke, makasih komandan. Ya, silakan, Ya, silakan. jadi Al-Quran itu tidak menjelaskan bahwa kitab Taurat, buku Taurat, catatan Taurat itu tidak bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah itu adalah ketetapan Tuhan yang ada di dalam Taurat, yang ada di dalam Injil. Itu harus dibedakan. Kalau kitabnya, bukunya dirubah-rubah, itu sudah tadi saya bacakan. Mereka menyembunyikan. Apa yang disembunyikan? Sorry, saya juga tidak mengatakan bukunya. Ini kan dikatakan di sini kalimat Allah ada di dalam Taurat dan Injil. Iya, Saya kalimatnya itu tidak mengatakan bukunya. oke, Kenapa kalimat itu Allah buku? itu tidak bisa dirubah. Seperti misalnya di dalam Al-Qur'an, ya. Jangan di dalam Al-Qur'an itu perintahnya kemudian untuk mendirikan sholat. Itu nggak boleh dirubah. Ketetapan Allah itu untuk memerintahkan manusia Iya, itu betul. untuk tidak sholat, iya. Tapi buku Al-Qur'an, Betul. kalau kemudian ada yang ingin merubahnya, kan berubah dia Quran itu. Tapi Iya. karena Allah kemudian menjamin Quran, tidak ada yang bisa merubahnya. Itu tidak dialami oleh kitab-kitab sebelumnya. Tidak ada jaminan Allah kepada Tadi kitab kan kita sudah tersebut. sepakat, Pak Juma. Inilah enggak enaknya Pak Juma. Kok bisa Ini berubah? Bapak harus Tadi kita Bapak sudah harus sepakat. membedakan antara ketetapan Allah dan juga buku Iya. daripada apa yang dimana ketetapan Allah itu tertorehkan gitu loh, Pak. Makanya di dalam Yeremia 8 nomor 8 itu kami bijaksana, kami Wah, mempunyai itu Jeremia. Torah. Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong gitu loh, Pak. Jadi buku Torah itu Kenapa kamu lari ke Jeremia Juma? Inilah kan kamu. tadi diterangkan, Juma, kok begini? Pak. Allah Kamu tidak menerangkan. konsisten. Aduh, Juma, kamu kok nggak konsisten? Ya makanya diam, Pak, kalau saya menjelaskan gitu loh. Kamu tidak konsisten. Saya keluar saya kalau gini. Kamu bukannya benar-benar kamu guru, guru kok kumat begitu? lah. Tidak ingat Ini omongan, komandan. ingat janjimu, ingat omonganmu. Masa kamu nggak konsisten? Lah Bapak ini gimana toh? Tadi kan ayat-ayatnya sudah jelas. Bahkan Bapak menjelaskan. Ke Jeremia segala macam. Yang kita selidiki Al-Quran. Yeremia 174, Pak. Untuk apa? Al-Baqarah ayat 174. Innal latina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Memang kamu itu. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang diwahyukan Allah kepada mereka, yaitu Alkitab. Seirama dengan Yeremia 8 nomor 8. Kok alergi? Kan samanya ini bunyinya, Pak. Tadi kan sudah janji bahwa kitab ini bukan kitab Taurat dan Injil asli. Untuk apa kita belajar lagi itu? Nah, karena itu izinkan saya menjelaskan. Ya, tadi kan sudah sepakat di dalam Taurat dan Injil itu adalah kalimat-kalimat Allah. Betul. Benar sekali. Itu nggak bisa dirubah itu. Janji Allah itu terhadap kaumnya Nabi Musa. Itu nggak bisa dirubah, Pak. Iya, oke. Kaum Nabi Musa. Iya betul, kaumnya Nabi Musa. Saya nggak bantah, tidak bantah. Tapi betul. Kalau kamu pegang lagi Alkitab saya marah. Gitu, saya terus terang aja. Tapi kalau Oke. ini tidak lari,
Asal jangan lari. Alergi dia. Makanya. Alergi. Alergi. Ya, saya marah lah. Jangan campur-campur adukkan. Ya Al-Quran udah, mengatakan kamu Komandan. jangan campur adukkan yang batil dan yang Hmm. itu. Kita harus turun. Ya. Oke, Komandan, nih jelasin sama Bang Juma. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak membawa surah tadi ya, ayat 41 ya kan. Bapak bawa dari Al-Baqarah. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi. Wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Dan berimanlah kamu kepada Al-Quran yang telah aku wahyukan, yang membenarkan kitabmu yang ada pada kamu. Jadi kitab Torah itu firman Allah, itu dibenarkan oleh Allah. Makanya kami beriman kepada kitab Taurat. Bahwa kitab Allah yang datang sebelum Al-Quran itu ada kitab Taurat. Allah tidak pernah mengakui beda atau kitab-kitab di luar daripada agama samawi. Injil diakui oleh Allah sebagai kalamullah, hikmat yang diberikan kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Lalu kemudian kata Allah melalui Al-Quran kepada orang Israel, janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir terhadap Al-Quran. Kamu ngerti bahwa Allah itu mampu kemudian mewahyukan sebuah kitab kepada kaumnya, kepada manusia. Karena itulah kemudian peringatan Allah kepada Bani Israel, jangan kamu menjadi manusia pertama. Wala takunu awwala kafirin bi. Jangan kau menjadi orang yang pertama kafir terhadap kedatangan Al-Quran. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga yang murah dan bertakwalah hanya kepadaku. Ini perintah Allah kepada orang Yahudi. Kalau Bapak mengatakan, masa itu untuk orang Yahudi tadi ya kan? Kenapa enggak ke Yahudi aja langsung? Pak, ini zamannya pewahyuan Al-Quran. Nah, sementara Al-Quran ketika datang, Allah menerangkan seperti apa? Ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seruannya kepada manusia semuanya, bukan hanya kepada bangsa Arab. Tidak seperti kitab-kitab sebelumnya hanya kepada kaumnya masing-masing. Tapi Al-Quran diwahyukan seluruh manusia. Ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. La'allakum tattaqun. Wahai manusia, berarti semua diseru. Yahudi manusia, ya, Mesir manusia, Indonesia manusia, semua diseru untuk menyembah kepada satu Tuhan, yaitu Allah. Nah, kemudian ketika Bapak menerangkan tadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 41, ini pernyataan Allah kepada Bani Israel agar tidak kafir terhadap Al-Quran. Saya tidak bisa menerima Jumat seperti ini. Dikhotbahkan lari ke sana kemari. Minta maaf saya. Sampai jumpa kembali besok ya. Kalau seperti ini saya tidak suka. Ngalihkan. Kan Bapak tadi membawa ayat Al-Quran. Giliran saya menjelaskan Al-Quran kok nggak boleh. Kamu guru besar sangat yakini orang kamu pengikutmu banyak. Kamu seperti itu. Bapak membawa ayat Al-Quran ketika saya menjelaskan kitab saya kok. Lagi nih yang kita bahas udah lari, nggak benar lagi. Oke, terima kasih. Ini kan pernyataan Bapak tadi, kenapa Al-Quran diwahyukan? Lari. Tidak benar. Lari kamu mananya? Kamu. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Allah mengunci mata hati Anda. Terima kasih banyak. Saya off. Anda mengunci, Allah mengunci mata hati Anda gitu loh. Sorry, ya. Sampai Anda itu nggak bisa mendengarkan ayat suci Al-Quran. Mendengarkan bagaimana? Saya kan sudah mau diajak ke Al-Quran tadi. Kok saya katanya nggak mendengarkan? Saya sedang menjelaskan Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu tidak didatangkan kepada orang Yahudi kan? Enggak, Pak. Saya sementara mengarah kepada ayat-ayat yang bawa Bapak, Al-Maidah ayat 44. Ada lagi, ada juga An-Nahl Anda bawa. Ini saya berurut, Pak, menjelaskan itu. Inna anzalna Taurah fiha hudaw wa nura. Ini saya sedang menjelaskan, Pak. Oke, kamu udah penyakitmu kumat, udah kayak kereta api tidak ada rem. Sungguh kami yang mewahyukan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Ini saya sedang menjelaskan. Kabur bang. Ya, memang susah, ya, karena di dalam kitab mereka itu diterangkan dalam Kejadian 12 nomor 3, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Dan akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Nah, apakah kemudian ketika saya menjelaskan tentang kitab mereka menjadi malu, mereka merasa risih, menjelaskan Al-Quran mereka merasa panik. Kenapa? Karena itu sedang menggenapi firman Tuhan.
Aku akan memberkati siapa yang memberkati engkau Abraham. Dan aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Sekarang siapa yang mengutuk Abraham? Siapa yang mengatakan Abraham itu berzina? Siapa yang mengatakan Abraham itu punya anak haram? Siapa yang mengatakan Abraham itu kemudian istrinya melakukan poliandri? Siapa yang mengatakan kemudian Abraham mengusir Sarah istrinya, Hagar istrinya, dan juga anaknya? Siapa yang mengajarkan kemudian bahwa Ismail anak Abraham itu bukan anak suci, tetapi anak haram? Siapa yang mengajarkan kemudian bahwa Ismail anak Abraham itu adalah anak yang tidak sah, anak yang tidak diridhoi, anak yang tidak diberkati? Dia adalah anak seorang budak. Siapa yang mengajarkan itu? Mereka. Maka mereka yang dikutuk. Kalau hari ini kemudian dia tidak bisa menerima Al-Quran, karena itu sedang menggenapi kebenaran yang ada di dalam kitab mereka. Aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham, dan akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Kejadian 12 nomor 3. Umat Islam saban hari, subuh, pagi, siang, sore, malam, bergulir sepanjang zaman. Umat Islam senantiasa memberkati Abraham. Makanya hati umat Islam itu lembut. Ketika diajarkan kebenaran, air matanya menetes. Umat Islam dibacakan ayat-ayat Allah, hatinya bergetar. Orang-orang non-muslim yang hidup di tengah-tengah mereka damai. Mereka dipelihara, mereka dijaga, mereka dihormati. Kenapa? Umat Islam itu adalah umat yang diberkati oleh Allah. Umat Islam itu adalah umat rahmatan lil alamin. Umat Islam yang pada lisannya, pada perbuatannya membuat orang-orang di sekelilingnya aman, tentram. Jadi kalau kemudian hari ini saya menjelaskan Al-Quran, saya menjelaskan dalil-dalil dalam kitab suci yang kemudian merupakan kalamullah, ada yang menolaknya, tanda tanya besar, ada apa? Gitu. Mereka dikutuk oleh Allah karena mereka, perbuatan mereka sendiri, karena ulah dari perbuatan mereka sendiri. Yesaya 44 nomor 10. Siapakah mereka yang membentuk Tuhan, yang membentuk Allah menjadi sembahan tuangan? Siapa mereka yang membentuk pencipta alam semesta dalam rupa patung? Apa kata dalil nomor 11-nya di dalam Yesaya 44 itu? Aku Allah akan membuat mereka malu. Subhanallah. Jadi kalau hari ini mereka malu, membahas kitabnya malu, dibaca ayat, data dalil di dalam kitabnya malu, marah, murka. Kenapa? Sedang menggenapi apa yang diterangkan di dalam Yesaya 44 nomor 10, nomor 11. Mereka semua akan aku buat malu, karena mereka telah menuangkan aku dalam bentuk patung, dalam bentuk yang baru. Engkaulah saksi-saksiku, tiada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Mereka nggak mau dengar itu. Kenapa? Itu tadi, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Membawa-bawa Al-Quran, diterangkan, inna anzalna Taura fiha hudaw wa nura. Seakan-akan bahwa kitab mereka itu adalah Taurat. Ya. Padahal yang dimaksud oleh Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 44 adalah kalamullah yang datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Di dalamnya ada petunjuk, di dalamnya ada cahaya. Lalu apakah kemudian Taurat itu datang kepada kaum yang taat? Tidak. Mereka adalah pembangkang. Mereka membantah semua dalil yang datang kepada mereka. Mereka gemar membunuh para nabi. Nabinya saja dibunuh, apalagi ajarannya. Makanya sahabat-sahabat sekalian ya, kita kudu bersabar memang untuk menghadapi orang-orang kayak begini. Yang satu datang menghujat, so pintar, so hebat. Bawa-bawa kitabnya dengan menggunakan narasi bahasa Arab. Ditanya tentang Al-Quran, nangis. Dijelaskan bahwa apa yang diterangkan dalam surah An-Nisa, Nabiullah Isa alaihissalam itu tidak mati dikutuk. Ya. Dia adalah hamba yang mulia. Kita hormati, kita ajarkan untuk menghargai Nabi yang datang kepada Bani Israel. Ditolak.
Dia maunya Nabi itu mati, ditampar, diseret, diludahin, dibunuh. Dia maunya kayak gitu. Dikiranya itu baik. Dikiranya dengan kayak begitu mereka sudah melakukan kebaikan. Al-Quran menerangkan summum bukmun. Apa yang mereka lakukan mereka anggap benar. Tapi di hadapan Allah itu adalah satu kekufuran yang nyata. Makanya sahabat-sahabat dimuliakan oleh Allah. Ini terpaksa saya harus panjang-panjang sedikit ya. Al-Quran menerangkan begini. Di dalam surah Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syarrad dawabi indallahil ladzi kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling hina, yang paling buruk dalam pandangan Allah adalah orang-orang kafir. Maaf. Karena mereka tidak beriman. Makhluk bergerak yang paling hina. Kalau makhluk bergerak itu kan ada tuh, ada ayam, ada sapi, ada monyet, ada biawak, ada kadal, ada cumi, ada ikan lele, ada ikan teri, ada apa lagi? Ada kerang, ada kecoa, ada cicak, ada nyamuk, ada lalat. Apa lagi? Apa lagi kawan-kawan? Apa lagi coba sebutkan teman-teman? Ada asu, ada guguk, ya toh? Ada babi, ada kadal, ada gajah, ada buaya, Oke. ada toke. Nah, betul. Apalagi yang saya belum sebut? Kata Allah, dia ini makhluk bergerak. Tapi kata Allah, inna sarrad dawabi indallahi alladzi kafaru. Kok bisa? Ya, kata Allah, fahum la yu'minun. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa, yang paling buruk, yang paling hina, yang paling nista dalam pandangan Allah adalah manusia. Manusia yang mana? Kafir. Alladzina kafaru. Karena mereka tidak beriman. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Datang-datang bawa ayat suci Al-Quran dijelaskan panas. Gak mau dia dijelaskan kitabnya sendiri. Kenapa? Itu tadi. Hatinya tertutup. Gak beriman. Ada lagi yang datang ngaku-ngaku S2 teolog. Manggil-manggil saya Ustadz. Supaya apa? Supaya orang tahu, ternyata si Petro dialog sama Ustadz. Wih, kelasnya tinggi. Nenek Mukiper. Anakku aja yang kelas 6 SD kamu dialog, belum tentu kamu bisa menang. Kamu menggunakan panggilan saya Ustadz. Kapan-kapannya saya perkenalkan diri sebagai Ustadz. Ustadz Suma. Sengaja dia menggunakan kata Ustadz Suma. Supaya dianggap, oh dia lagi dialog sama tokoh yang tinggi kedudukannya di Islam. Dasar licik lo, balao. Ya. Lalu kemudian giliran menceritakan dalil-dalil dalam kitabnya menggunakan bahasa Latin, Arab. Wish, dipikirnya dengan membahas Latin udah bisa dia. Inna sarat dawabi indal lahi lasina karapu kaparu tuyul, bukan karapu. Beri salam aja keok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyebut saja daripada Arbaham. Diluruskan nggak bisa. Kenapa? Anda dikutuk. Jadi gitu ya, para sahabat-sahabat sekalian. Ada yang nyebut ikan karapu. Beda karapu dengan kafaru. Jadi gitu sahabat. Ya. Apa yang kita kemudian uraikan pada sore hari ini terkait dengan Al-Quranul Karim yang dibahas dengan Pak Lamsen, ternyata Pak Lamsen tidak kuat. Padahal Al-Quran itu jelas seruannya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha lati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Wahai manusia,
bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Nabiullah Adam alaihi salam, dan Allah menciptakan pasangannya dari dirinya sendiri, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, sehingga di antaranya ada yang kau tuhankan, yang nyata di dalam kitabmu Roma 1 Roma 1 nomor 3, bahwa dia berasal dari sperma Daud, tapi kau tuhankan. Wahai manusia, kata Allah, bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan memelihara hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Subhanallah. Ini yang sedang kita sampaikan. Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia, malah nyembahnya kepada sesama manusia. Ya, itulah celakanya. Ya. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Saya minta maaf ketika ada kata-kata atau ada ucapan saya yang kurang berkenan. Saya juga minta maaf kepada teman daripada jemaah daripada pendeta Agung yang saya sebutkan satu persatu tadi namanya. Ada ikan, ada balau, ada tikus, ada ayam, ada harimau. Ya, saya sebutkan tadi itu adalah jemaah-jemaahnya pendeta Agung. Mungkin sahabat masih ingat ketika saya berdialog dengan Pak Agung, ya, dia ngaku sebagai lulusan teologi juga. Dia mengaku ketika menjalankan perintah beritakan Injil kepada seluruh makhluk, dan ternyata dia setiap hari menginjili ayam, menginjili tikus, kucing. Itu menurut pengakuan, dan kontennya, saksinya masih ada di kita, jejak digitalnya masih ada. Tadi saya menyebutkan nama-nama jemaahnya itu, Pak Agung minta maaf ya, karena kedudukan jemaat Bapak itu lebih mulia daripada kedudukan apa yang diterangkan oleh Al-Quran mereka yang tidak beriman itu. Saya kira begitu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya, terutama yang ada di room Zoom ini. Saya menguasai Zoom karena kebetulan memang saya yang diajak tadi berdialog, ya. Dan juga teman-teman di live chat, terima kasih Anda sangat meriah hari ini, sore ini. Kelihatannya Anda semangat 45. Mungkin THR-nya udah pada cair kali ya. Baik, kita akhiri saja dialog kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Terima kasih. Waalaikumsalam Thank you. warahmatullahi wabarakatuh. Anybody Bunda. home? Iya. Lagi nih. Masuk. Silakan masuk. Halo, Dek. Ya, masuk Gurunda. Iya. Mana tahu mau dialog, mana tahu ada tamu, mana tahu ada teman-teman Kristen lagi yang mau berdialog, silakan. Ya, Ahizion, ayo cariin. Ora onok Gurunda. Berikut aku kalau siang nggak seperti Gurunda gitu. Tenaganya tuh puasa nggak puasa sama aja. Aku Hari ini saya nggak ada istirahat loh. Aduh, gila. Belum ada tidur ini. Hah? Kenapa? Iya. Nggak makan minum tapi diinfus. Semalam itu saya di gunung kan, janjian dengan dari instansi pemerintah. Terus? Salat subuh berjamaah gitu ya kan. Habis itu tanam rumput gajah sekitar 200 meter persegi tadi. Jam berapa Ikut-ikut. tanam rumput? Habis salat subuh. Sampai. Buset. Udah lama nggak ketemu Julkipli. Habis itu terjadwal jam 10 bawa materi di Jumat masjid Gimana apa gitu kabarnya tadi. Julkipli? Ya, Ada sobat padi tuh bang, Gurunda. sobat padi. Masuk. Iya, saya kira gitu.